ini yaumal qiyamati, kena pada hari kiamat. Tidak apa maksudnya? Syiddatu adab, akan mendapat kepedihan siksa Allah di hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi bagi orang yang beribadah di rumah bagus juga. Cuma kita bersyukurnya dapat masuk dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, kemudian hadis yang satunya lagi, an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan hadis ini sahih daripada Anas bin Malik. Man zara aliman, barang siapa ziarah akan orang alim. Nah, jadi baik pun kalau perkataan Sayyidina Ali, ziarah terhadap orang alim itu baik pun yang masih ada maupun yang sudah wafat. Nah, itu perkataan Sayyidina Ali, bukan menambah hadis Nabi. Artinya Sidin menerangkan pula menziarahi orang alim itu baik pun yang alim itu masih hidup ataupun yang sudah ada di makam, yang ada di kubah, di kubur. Apa nilai pahalanya Rasulullah? Nah, ini artinya seandainya kata kita berhadapan Nabi kepingin menakuni Sidin cinta dengan Rasulullah, tapi Sidin menyampaikan begini, Paka'annama zara baital maqdisi, itu bandingannya ziarah ke Baitul Maqdis. Nah, jadi bagi pian nang Barak Martapura misalnya ziarah kemana makam yang pian kepingin ini, nilai pahalanya itu seakan kita menziarah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina. Nah, kan sulit kita ke sana, biayanya banyak. Tapi ziarah ke orang alim itu Nabi bandingkan seakan-akan kita adalah bandingannya menziarahi Baitul Maqdis. Pahala. Muhtasiban, hal keadaannya ziarah itu kita ikhlas. Hasilnya apa? Wa harramallahu lahmahu wa jasadahu 'alan nar. Luar biasa. Allah haramkan akan dagingnya dan jasadnya 'alan nar, atas api neraka. Nah, jadi kalau fadilah selawat semalam, man shalla alayya alfa marrah, siapa berselawat atasku 1000 kali, haramallahu jasadahu, Allah haramkan akan jasadnya 'alan nar, atas api neraka. Nah, di sini mendatangi orang alim, menziarahi orang alim, Allah haramkan dagingnya dan jasadnya. Ini tambahan daripada yang tadi jasadahu aja langsung. Ini lahmahu, dagingnya, jasadahu, dan jasadnya. Ini diperkuatnya luar biasa. Dagingnya dan jasadnya 'alan nar, atas api neraka. Nah, jadi kita bersyukur, alhamdulillah malam ini dapat duduk di 10 Muharram, malam Asyura, masuk dalam hadis Rasulullah SAW, mendatangi majelis itu adalah Rasulullah biasakan mendatangi majlisku. Bila mendatangi majlisku, karena suatu saat kita sudah di alam kubur sekian tahun lamanya, datang hari kiamat, kita dibangkit menuju mahsyar. Di mahsyar nilai orang duduk
duduk di majelis ilmu itu tidak mendapat siksa yang pedih. Falaisa lahu yaumal qiyamati syiddatu adab, maka tidaklah baginya pada hari kiamat itu nanti akan mendapat siksa yang pedih. Nah, ini bersyukur alhamdulillah kita dapat rahmat hidayah Allah memasuki dalam majelis ilmu yang dimana nilainya nanti di yaumul mahsyar lepas daripada adab yang pedih. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikut halaman 19 tadi 20. Nah, 20. Perkataan dari salaf, artinya dari para ulama-ulama dahulu. Satu, telah ditanyakan kepada Luqman Al-Hakim, apa yang membuatmu sampai kepada derajat kemuliaan seperti ini? Nah, rupanya orang kenal bahwasanya Luqman Al-Hakim ini luar biasa kelihatan derajat kemuliaan sidin, hingga ada yang bertanya kepada beliau, artinya apa Luqman Al-Hakim pian jadi sampai derajat yang seperti ini? Sidin menjawab, dengan benar pembicaraan, artinya kada pernah berbohong. Satu, dua, menunaikan amanah. Nah, kemudian yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, tiga macam itu yang disampaikan sidin. Pertama, tidak berdusta dalam bicara. Yang kedua, menunaikan amanah. Tiga, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Bila anggaran kada berfaedah, sudah kada usah digawi. Yang kedua, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini Hasan Al-Basri. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang adalah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau orang yang selalu berbuat yang tidak bermanfaat, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, telah dikatakan di dalam kitab Hidayatul Hidayah, waqila salasatu asya'a tuqsil qalba, salasatu asya'a tuqsil qalba, ad-dahiku min ghairi udbin, wal uqlu min ghairi ju'in, wal kalamu min ghairi hajatin. Ada tiga perkara yang mengeraskan akan hati. Pertama, tertawa dengan ketiadaan aneh. Jadi kada heran-herannya, kada aneh-anehnya tertawa. Dua, makan belum lapar. Nah, belum lapar lagi makan. Ini termasuk mengeraskan hati. Di dalam kitab Bidatul Hidayah halaman 65. Makan belum lapar. Dan berkata-kata yang tidak perlu. Berkata-kata tidak perlu. Nah, jadi banyak diam, Arya. Dia bila kada penting hanya bersuara. Bila kada penting hanya bersuara. Berarti ini mutabaahnya dengan Rasulullah. Ulun terbaca ada di antara sifat Rasulullah, Nabi itu sin banyak diam, bisa sin bicara, tapi kecuali ada hajat. Nah, ini pandir pelalau nak ada hajatnya, ada pentingnya, dan apalagi kada ada faedahnya. Nah, jadi ini yang
maksud dalam kitab Birrul Hidayah ini, pertama tertawa tidak aneh-anehnya, kedua makan belum lapar, masih aja kenyang makan pulang, ketiga berkata tidak ada hajat. Nah, hikayat adalah Sayyidina Abu Bakar telah meletakkan batu di dalam mulutnya. Nah, sahabat Nabi sampai batu diandaki di mulut, batu diandaki di mulut. Apa tujuan sirin ini? Supaya menegah daripada berkata-kata yang tidak penting. Nah, diam sirin diandaki batu, melihat sahabat yang lain muntung sirin beandak batu. Napa maksud sirin beandak batu dalam muntung? Nah, berarti batu nang bulat kayak kenapa ada gula batu tuh yang masuk sini lah supaya kada bepander. Nah, supaya kada bepander. Ini dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mendatangkan aku akan kebinasaan. Karena sirin kalau kada naik ke batu karena timbul muntung ini ada kata-kata yang membuat binasa, yang ditakutkan akibatnya. Nah, ini dalam kitab Al-Mursyidul Amin. Ini kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin kalau kada salah, ringkasan dari Ihya adalah Al-Mursyidul Amin itu. Dua, berlebih-lebih perkataan. Nah, udulul kalam bahasa Arabnya, pandir terlalu berlebihan. Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa ampakal fadla min malihi. Beruntunglah orang yang menahan kelebihan dari lidahnya dan menapakahkan kelebihan dari hartanya. Jadi ada lebihan dari belanja, lebihan harta, sedekah. Jadi hidup kita kada pelit, hidup kita kada bakhil. Karena ancaman bakhil ini luar biasa. Di dalam riwayat yang sudah disampaikan bahwasanya di pintu surga itu ada tulisan anti haramun ala kulli bakhilin. Surga ikam kularang, ikam kuharamkan memasukkan orang bakhil. Jadi kalau orang bakhil itu masuk menuju surga sudah stop, kada boleh masuk. Kenapa? Sebab karena hidup ikam pelit, hidup ikam ingkin, hidup ikam bakhil. Nah, ini kalau orang sebagian masyarakat ulun pernah menemui di 10 Muharram orang berbagi-bagi kepada anak yatim. Jadi anak yatim itu dikumpul apa nih? Dikumpul, jadi diberi amplop yang di dalamnya itu duit. Nah, ada lagi sebagian orang yang meminyaki lah, meminyaki. Jadi meminyaki anak yatim itu jangan meminyaki melulu sama dia. Duit dijulungi. Sini, no, memaliti. Ayo balik lagi. Ah, itu ngapa ini? Jadi artinya ini mudah-mudahan abah nih selamat sampai ke rumah, besok ada di Jamil. Nah, kada banyak sikung barang iya anak yatim suruh ke rumah. Biar kada 1 juta anak yatim itu dijulungi 50.000 gini ya imongnya. Dan kami ada di Jamil tuh maka ulu sedikit ditinggalkan abahnya 5 bading juga. Nah, 5 bading. Jadi halus ya. Halus. Kadang-kadangnya kalimanya nih mari. Nang mati siapa? Abahnya. Yang tinggal mamanya. Kasihan banget itu tuh. Itu orang-orang sugih harusnya tapi kirakan di jirannya tuh. Di jirannya itu banyak aja nang sugih-sugih.
rumah harap-harap harus dipikirkan anak yatim seperti itu. Mbak kada mariakan mama dia. Biar malam Sabtunya datang ke Jamil. Ada kalau lab malam Sabtu tuh. Nanya hadir datang. Barangnya sedikit. Nah, bagi culah. Dan kita melihatkan sedekah tuh kada hati. Nih, aku ria. Niat hati artinya bisa diniati atau kada bisa diniati. Kalau kita kada ria, mudah-mudahan orang kok meniru. Nah, jadinya bulik himung sama dia datang ke rumah besokan hari ding kita bagiin. Makin duitnya itu biar kada 100.000, 50.000 rupiah dulu. Lawan harga 1.000, harga 2.000, 50.000 sama dia kandang. Nah, himung anak yatim. Tapi kalau orang pelit, masya Allah. Nah, ini malam Sabtu ini dia menikah kawa ke Jamil, datangi ya. Malam Sabtu ini ada di antara majelis kami itu tiap minggu sama dia. Nah, ngarannya boleh aja kata ngaran di lab nih. Muhammad Arsyad. Hari ini Muhammad Arsyad. Rasanya kalau kada salah kelahiran rantau. Badiam daerah kami Labuan Amas Selatan Pantai Bawang. Di daerah Timbas Simpang Budar ke sini berapa kilo tuh. Bila malam Sabtu dia bila kada tengah 6 ada jam 5 atau tengah 6 datang motor. Nah, apanya datang? Mau gai wadai pariai. Wadai ini kena bila tuntung Maulid Al-Habsyi malam Sabtu itu doa para bapak dan saudara majelis kita istirahat dulu beberapa menit, ya 10 menit atau 15 menit untuk menikmati wadah ini. Jadi karena kan gematan melihat jumlah wadah itu Madi. Jadi pengeluarnya itu rata-rata lawan banyu-banyunya, banyu klop. Nah, atau nang Indomart nang halus tuh Madi. Butuhnya halus. Cukup minuman dibagi saban minggu nih. Jadi malam Sabtu tadi, kalau pian ada melihat malam Sabtu, salaman terakhir, duduknya ada melihat. Nah, bojo mana lihat sama lihat yang duduk, napa duduknya nih, bah, bini ulun bahai beberapa hari ini ada di antara tadi malilih banyu mata, takunnya. Kenapa menangis? Kayaknya mengenang Sayyidina Husin. Kasihannya lah. Sayyidina Husin ini dipanggal bulu sidin, kepalanya diinjak-injak, di sipak-sipak kayak bola. Nah, jadi malam Sabtu di mukanya bahaya. Kada membawa deh ulun membawa nasi. Nah, made andi abahnya majelis kada kayak orang yang di Barabai beberapa ribu, nah kayak di daerah Pemangki itu ribuan. Wadahnya tuh diperkirakan kurang lebih 300 biji cukup sama dia. Nah, kalau dia nama nyumbang wadah kan aja jadi sekitar 300 bijian aja, tapi rutin sama dia. Rutin di saban Sabtu berapa saudara? Wadahnya tuh paria nang baselai di dalam tuh nang betangkop ada. Jadi ada sekali enggak sudah duduk. Ini abah minta maaf. Mungkin ini kada nampak melihat. Ini ada tatukar nang bakulat. Masya Allah jadinya ini. Jadi artinya kayak itu jadinya. Tadi Masya Allah ini muka ini bahaya, hati-hati lagi. Lalu nyawa ini hati-hati. Nah, ini contoh orang murah pada ya sederhana aja lah. Inya baju baras ke Amuntai, membagi di toko yang sudah langganan. Di halaman rumahnya abang melihat komini, tambahan lagi jadinya galam di Margasari. Alhamdulillah bahaya lancar. Nah, jadi malam besok nih, malam Sabtu di muka nih,
membawa nasi, jadi biar anak menuntut biar datangnya ke Jamil. Kendaraan mulai di Kemuning. Nah, ini abah cerita ini Madi mencontohkan. Nah, ini ada pulang Nang Sugih pulang nih. Nang Sugih mencet anak abah. Memang ada dipadahkan Bang dulu. Bila anak menyumbang untuk pahala mintuha, orang ini Madi bila bulan Ramadan mengirimi ke kampung rumah arwah abahnya di tarawihi, setiap satu orang yang sembahyang tarawih di rumah itu bila ada 50.000 100. Jadi bila hibak rumah tuh dia seadanya, wah pahala dapat usali sunat tarawih rakaat ini duit 50.000 dapat. Allahu Akbar. Tuh terserah hatinya jadi dia nang datang lah. Nah, mudah-mudahan ikhlas juga. Apa culun anu gawian sidin? Sidinnya baik tentara mau TNI pensiun. Nah pagawian sidin batukar emas di daerah Kempangi. Jadi bila ada orang perlu masjid perlu apa 10 juta 15 juta, Masya Allah jual luar biasa. Kada tuan guru sidin. Jadi jabah guru ini itu ada nang ku bawa semanang bergambar. Kenapa leh sidin? Sudah naka ini artinya hadis sudah nampak benar orang bakhil itu kada boleh masuk surga, diharamkan masuk surga. Napa jisin orang nang ilmu masih ada nang bakhil leh jisin. Kan ada lah nang kata-kata abah guru tuh. Ya aja jisin. Nang ilmu bakhil. Dan jadi jangan bakhil sama dia. Bila setengah bulan sekali tukarakan iwak nila bepanggang anu baik isuk tangari pian jangan makan di warung ka rumah ulun kayaknya guru koji makawane ya Allah guru koji nah nih isuk orang puasaan asura nah Allahu Akbar nih timbakan guru nih supaya kita jangan pelet. Jadi aku menembus di anu handil bakti yang taulakan awan gambar-gambar sidin. Jadi anti haramun ala kulli bakhilin, surga ikam diharamkan kada kubulihakan, maksudnya itu atas orang bakhil masuk anu ikam. Nah jadi sidin pernah mengeluarkan kata-kata waktu di Karatun bahari Madiai, bila orang tuh pelit, orang tuh bakhil 30 kali haji nangai jiden 30 kali haji mabrur hajinya tetap di dalam api neraka dulu. Kenapa? Karena penyakit bakhil itu ada di jiwanya. Jadi datang haji tetap sifat bakhil itu ada. Nah memang haji mabrur balasannya surga, cuma karena bakhil dirandam dulu dengan api neraka. Masya Allah. Dan jadi di sini artinya salah seorang ulama nang zaman bahari wali-wali menyampaikan perkataan sidin seperti ini, artinya kada ulama nih Abu Bakar tadi, Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulutnya supaya menegah daripada berkata-kata yang tidak penting, sambil mengisyarat dengan lidahnya, inilah yang mendatangkan aku akan kebinasaan yang ditakutkan akibatnya. Nah, jadi ini ada nang tadi apa tadi memberikan harta. Oh ini yang kedua tadilah lain itu. Yang kedua berlebihan perkataan tuba liman amsakal fadla min lisani wa ampakal fadla min malihi. Beruntunglah orang yang menahan kelebihan dari lidahnya dan menapakahkan kelebihan dari hartanya. Nah, kemana menjulung ini? Orang anak yatim, orang anak kurang berada. Nah, sedekah. Kalau di TV rajin lancar ceramah nang masalah sedekah ini Ustadz Mansur lah.
Ustadz Mansur yang di Jakarta tuh biasin ceramah banyak mengutamakan sedekah, sedekah. Begitu perkataan yang nomor 2. Yang ketiga, berkelahi dan berbantah-bantah. Nah, ini ketujuh musuhan ini. Nah, ketujuh musuhan. Kemudian min aqwalil Mustafa, daripada sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di bawah. Iyalah. Ya. Buat ini min aqwali salaf. Tadahulun ini kah? Buat. Oh, ini judul baru di bawah inilah. Di sebagian sabda Rasulullah SAW. Ba'dur abgadur rijal ilallah aladul khasim. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi artinya sebahagian yang dimurka Allah di antara laki-laki kepada Allah aladul khasim. Ini orang yang dibenci Allah adalah orang yang sangat suka berbantah dan bersengketa, berselisihan, pertengkaran, debat, pemusuhan, timbul lagi kada betaguran. Nah, kada betaguran. Sikung kada menyapa, sikung kada menyapa. Nah, ditakutkan itu ada lagi sebagian ulun terbaca itu Allah tidak akan menerima amal ibadat nang orang kada betaguran. Jadi apa nih karya kada nyapa nupian betamuan bepaling muka ke sebelah. Nah, jadi ada Nabi menganjurkan kalau orang tuh membantahi kita cukup assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampun Pak Ari. Pak Ari ini menjawab atau tidak? Apabila kada menjawab, dosanya Nabi inya yang menyandangnya. Nah, jadi selesai kita. Jadi kalau sudah kita sapa, sudah kita tegur, nya kadang-kadang paria kita nih lah, misalnya sebagai dakwah, sebagai menyampaikan agama, kadang-kadang kita bujur aja, karena ada hanya nak menyapa kita, Allahu Akbar, apa maksudnya kita harus tahu. Bila berteman, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, ranai, itu malah dosa, mana kada menjawab salam, mana merangut lawan orang. Wah, ini bahaya. Ini sering terjadi ini nang berbantahan nih dia. Artinya kada berteguran. Kadang-kadang bisa nang berilmu pada berilmu. Masya Allah. Sama pada berilmu. Nang sikong kada menagur, nang sikong kada menagur. Ini kada pintar. Jadi ilmunya tuh diulahnya apakah? Ada dia terjadi. Dan jadi abah banyak macam nang didatang ini guru berenang nih sedikit disampaikan nama yang didatang ini diantar itu lo nang kamanakan tak ada betaguran. Nah jauh iya nah jauh ini yang dibawa orang hati-hati. Jadi abah ini menangkis juga. Nah itu mah dia bahayanya. Kenapa dirabutakan? Wallahu alam. Sama pada ilmu nang ini alim, nang itu alim. Kadang-kadang ini bearuhan, nang alim ini kalau diundangnya. Padahal kalau jauh. Nah ini mah bahayanya. Ini termasuk karena hadis Nabi ini. Ba'dur rijal ilallah aladul khasim. Hisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sangat suka berbantah. Ada aja terjadi naka ini. Orang berilmu kada babaikan, orang berilmu kada barawaan. Nah, apakah dirabutakan madiai? Kada paham juga. Mudahan kita madiai jangan kada barawaan lah. Ika mengguru pagi baik-baik. Bila batasmiyah kena apakah diberi insiden? Nggulah abang salah malam Jumat. Ya kabisuan arba. Ada abah di Banjarbaru. Nah, kemudian yang kedua, situ khisalin minal khair. Nah, jadwal kita azan lah. Nah, sampai berarti
Ini panjang malah hadisnya juga. Situ kisalin minal khair, panjang hadisnya. Semoga Allah masih memberikan kita sehat dan masih ada umur. Malam Kamis depan kita nyambung lagi halaman 21, hadis yang nomor 2 di antara perkataan di antara sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, di malam Asyura, malam 10 Muharram, mudah-mudahan kami yang hadir ini berataan diampuni segala dosa kesalahan kami, ya Allah. Mudahan kami dimurahkan rezeki. Semoga kami diberikan hati bersih, jangan ada sifat pelit di dalam hati kami ini, selalu sifat murahan, dan hindarkan kami dari bala bencana. Sekali lagi Allah mohon daerah kami terutama Banjarbaru dan kampung kami di hulu sungai juga selamat dari bala bencana. Ini tanggal 1 Muharram bertepatan pada hari Selasa. Mudah-mudahan kita banyak rahmat, banyak curahan ridha, rahmah, berkah darimu. Jauhkan dari bala bencana dengan kami. Ya Allah Rahim, semoga kami diampuni dalam majlis ini, terutama pribadi ulun dan kedua semua yang ada di majlis ini, dengan berkat malam Asyura, dengan berkat majlis, dengan berkat pengajian ini, kami sebartaan Engkau ridai, Engkau ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.